Piala Asia ini seluruh pemain diwajibkan untuk pakai jas, setelan jas, pakai pantopel segala macam, harus pakai dasi juga. Dan sebagian pemain tidak bisa masang dasi gitu. Jadi awam, termasuk saya juga. Jadi malam itu kita nggak kondisi. Saya satu kamar dengan Firman Utina, jadi kita tuh mikir besok itu harusnya fokus konsentrasi melawan Bahrain. Tapi fokus kita apa? Gimana besok caranya masang dasi? Nah, itu dia. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Sore ini saya bertemu dengan kapten tim nasional idola saya. Mantan. Oh, mantan. Ya. Mantan itu dulu. Iya, siap. Karis Yulianto. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabaran? Alhamdulillah, Pik. Alhamdulillah. Baik, kabar baik. Kalau bicara tentang Karis Yulianto ini, saya nggak bisa lupa dengan momen ketika semifinal leg kedua Piala AFF 2008 di Thailand. Nah, waktu itu saya dipanggil Karis ke tempat makan ini, ngobrol berdua. Masih ingat peristiwa itu? lupa ingat. Saya diajak ngobrol waktu itu, kebetulan kan sholat Jumatnya hanya saya sama Bambang Pamungkas dan Isnan Ali. Kaptennya Karis. Saya ditanya, kenapa kok bisa ditinggal ini sama bis? Masih ingat itu? Lupa aku. Lupa ya, siap. Ya. Tapi kalau ini pasti nggak lupa. Piala Asia 2007. Ada peristiwa lucu di balik pertandingan perdana, pasang dasi. Iya. Gimana ceritanya itu? Jadi pertandingan awal lawan Bahrain. Jadi ini pengalaman baru buat seluruh tim pada saat itu ya, 2007. Jadi kami kaget. Jadi biasanya kalau berangkat ke lapangan tuh pakai stylannya tuh cuma ya stylan olahragawan lah, seperti apa ya kan, seperti. Tapi di Piala Asia ini seluruh pemain diwajibkan untuk pakai jas, setelan jas, pakai pantopel segala macam, harus pakai dasi juga. Dan sebagian pemain tidak bisa masang dasi gitu. Jadi awam, termasuk saya juga. Jadi malam itu kita nggak kondisi. Saya satu kamar dengan Firman Utina, jadi kita tuh mikir besok itu harusnya fokus konsentrasi melawan Bahrain. Tapi fokus kita apa? Gimana besok caranya masang dasi? Nah, itu dia. Jadi ya kami semua ya nggak bisa. Jadi minta tolong pada saat itu, minta tolong kepada Bambang Pamungkas. Jadi antri di depan kamarnya Bambang. Iya, ini lucu nih. Dan di pertandingan lawan Bahrain itu, seingat saya ya, karena saya yang liputan di pinggir lapangan. Ponario cedera. Kapten utama Ponario. Kapten utama Ponario di tengah jalan kan, kaptennya diganti Karis. Cuma di akhir kemudian kaptennya jadi Bambang Pamungkas ya. Gimana itu? Karena saya juga harus respect sama Bambang pada saat itu. Saya memang dipasrahin sama pada saat itu Kolev maksudnya. Oke, ambil alih kaptennya. Tapi saya melihat dari sisi situ Bambang, saya pikir masih layak lah menjadi kapten. Dan saya juga harus respect sama Bambang juga, dan saya nggak mau saya terbebani dengan ban kapten tersebut. Itu ya cerita. Lah kalau ini mundur jauh ke belakang nih, mundur ke Blitar. Siapa yang mengenalkan sosok Karis Yulianto dengan sepak bola ini? Kalau saya dulu awal di
PSBI Mas, tahun 93 itu Piala Suratin PSBI. Jadi ada pelatih saya pada saat itu Bapak Darto juga. Dan setelah itu memang saya harus memulai karir memang awalnya habis itu selepas dari PSBI saya pindah ke Surabaya. Jadi kenal dengan almarhum Ali Elfandi yang punya KSI dan Bapak Suroso Mangunkusuboto. Mereka berdua ini orang yang berjasa buat karir saya pada saat itu. Di Blitarnya sendiri nih ada dorongan dari keluarga atau ya keinginan sendiri? Saya keinginan sendiri. Jadi orang tua, jadi nggak ada dukungan dari orang tua. Jadi dulu pun mau pergi ke satu wilayah pun saya pengen bermain bola itu juga susah gitu. Jadi keinginan sendiri. Jadi seperti saya beli sepatu, saya dulu pernah nguli juga dulu untuk bisa membeli sepatu. Dan kemudian dari titik di Blitar itu ke Surabaya, di Surabaya inilah bakatnya tergali. Iya, betul. Masuk Persebaya Junior kan? Popnas terus Persebaya Junior. Angkatannya Uston Nawawi. Uston, Agus Prastio, terus Haryanto pada saat itu. Dan dari situ kemudian berangkatlah ke Italia. Betul, ya? Italia. Ini rasanya ya apa neng? Teko Blitar neng Italia. Betul. Ya, saya bilang 1001 dulu tuh kan. 1000 banding 1. Saya pikir ya ini kesempatan. Sebenarnya pada saat itu saya di Persebaya sebenarnya magang. Liga 2 itu magang sebenarnya, cuma zamannya Sasso Kostop dulu pelatihnya. Nah, itu jadi saya melakukan tujuan ke Jakarta untuk melakukan seleksi di Bareti sama Uston, Agung nggak salah, sama Uston, Agung, Haryanto milih di Persebaya. Dan yang berangkat ke Bareti, yang berangkat saya sama Uston. Ya. Ini enggak apa perbedaannya kan jauh itu kan antara di Blitar dan di Italia waktu itu. Jauh banget. Yang Surabaya Blitarnya jauh, apalagi Blitar ke Italia. Ya. Waktu yang pernah saya dengar ini, yang pernah saya baca bahwa ketika di Italia itu kan banyak perubahan, termasuk nggak bisa makan nasi, akhirnya masak nasi sendiri. Betul. Jadi lama, jadi adaptasi dengan lingkungan, dengan cuaca di sana, termasuk makanan juga. Saya hampir 2 minggu itu hampir nggak makan. Cuma kalau di sana kan makanan pokok ya spaghetti, habis itu ada lauknya nanti ayam, daging segala macam. Jadi saya cuma makan itu aja, ayam itu aja. Jadi ayam pun juga rasanya juga berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu. Jadi mulai ya 2 minggu jalan baru bisa merasakan adaptasi dengan makanan dan lingkungan di sana. Saya telepon. Wah, paten sih. Lanjut. Dari Italia pulang balik ke Indonesia, akhirnya ke Arema ya. Betul. Pertama. Yang menarik juga di awal-awal karir di Arema itu, kalau nggak salah Karis kena skorsing gitu kan? Di awal, ya di pertengahan kompetisi ya. Lawan Persma Manado Persma kan? itu Liga 4, bukan Liga 3. Saya balik ke Indonesia, ditaruh di Arema, ya melalui dari KSI. Klub tujuh saya kan Kedang Mustia Indonesia. Jadi beliau ini Pak Suroso maupun Pak Haji Elfandi mengarahkan di Arema. Itu Liga 3 tahun 96. Jadi memang kalau untuk skorsing sendiri pada saat itu 98 nggak salah, 98. Dan itu 98. Jadi apa ya? Jadi pelajaran tersendiri. Betul, ya? jadi Karena pelajaran di awal karir usia muda kena skorsing ya? Kalau dulu 2 bulan nggak main bola. Kalau nggak salah ini berkelahi sama Stanley ya? Stanley Mamoya. Iya. Nah, yang merubah sosok Karis Yulianto dari, kan Karis ini keras banget pemain belakang. Iya. Yang merubah perjalanan Karis yang paling berpengaruh. Paling berpengaruh pada saat itu pelatih saya pikir Rahmat Darmawan. Coach Rahmat Darmawan. Jadi selama saya main bola baru dengan Coach RD ini benar-benar saya mengerti bola. Ya, pemahaman taktik ya kan. Dengan gimana caranya pemain belakang seperti apa gitu, jadi tahunya dari Coach RD saya bisa berubah drastis lah
Ya, Jadi nggak main bola nggak? Iya, nggak gerusa-gerusu, nggak asal aja gitu. Benar-benar paham gimana cara main bola yang benar itu seperti apa itu. Dan bersama Sriwijaya juga Betul, ya. banyak sekali gelar juara. Betul, ya. Liga Indonesia juara, Double Copa winner, ya, betul. 2 kali juga ya. Dan panggilan tim nasional Betul, jadi ya. Jadinya lebih ajak, ya. Berarti memang Coach RD ini sosok yang sangat spesial. Ya. Apa sebenarnya yang diberikan Coach RD? Pada saat itu saya sih juga sebenarnya juga nggak nyangka, juga heran pada saat saya masuk Sriwijaya. Jadi saya pikir, wah Coach RD ini orangnya keras, ya kan? Ini sosok orang militer juga, ya kan? Ternyata di situ beliau memang orang-orang yang berpengaruh di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari juga, dan kamu masuk di sini harus dirubah cara main, ya kan? Kalau karakter kita pelan-pelan kita bangun lagi gitu. Beliau sangat-sangat berjasa lah buat saya gitu. Selain berjasa secara pribadi juga, betul. Secara tim juga. Secara tim betul. Sangat berpengaruh, ya. Iya, berpengaruh dalam perjalanan berikutnya betul, juga. Betul, ya. Nah kalau bagi sosok Karis ini selama perjalanan sebagai pemain sepak bola ini, terutama di tim nasional, apa yang lekat sekali yang sulit dilupakan dari perjalanan tim nasional? Pada saat itu, ya jadi pada saat masuk di timnas itu saya pikir kita menjadi lebih dewasa lagi dari segi di luar teknis ya, kita lebih dewasa, cara bermainnya lebih berkembang juga. Jadi dan saya pada saat itu yang sulit saya lupakan memang momen waktu saat Piala Tiger, itu momen terbaik 2004 ya, 2004. Jadi kita semifinal di Jakarta kalah leg pertama, tapi kita bisa membalikkan keadaan di Malaysia dengan skor 4-1. Salah satunya juga gol dari saya juga. Itu yang momen yang berkesan buat saya gitu. Dan juga tentunya perjalanan Piala Asia ya. Betul, ya. Karena ini salah satu perjalanan tertinggi tim nasional. Nah, sekarang aktivitasnya apa ini? Aktivitas sekarang bawa tim Liga 3 di Malang, di NJTR Sumbersari. Saya sebagai pelatih juga di sini, harus sekarang ngomong lah anak-anak muda. Tuh. Belajar juga ya ini? Betul, terus belajar. Lisensi A kan? Saya AFC. AFC, berarti ini tahapan awal. Betul, dari Liga tahapan 3 awal. nanti Iya. tahu-tahu muncul nanti Liga 1 kan? Amin, insyaallah. Siap. Itu dulu kawan-kawan obrolan bareng Karis Yulianto, nggak perlu panjang-panjang karena juga ini semakin gelap ini sorenya. Terima kasih banyak Karis atas waktunya. Ya, Mas. Selamat sore kawan-kawan. Sore.